Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Universitas Muhammadiyah Berau. Di sini kami akan melakukan wawancara pada salah satu UKM di Kabupaten Berau. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anasa Fitri, saya Larasati, saya Ika Marsulinda Cantika, Saya Dio Saputra. saya Rena Ikonelanda, saya Nihayatul Solihah, dan saya Arifin Istira. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Haji Putri Arofah. Saya di sini sebagai owner Putri Mawang Batik. Dan salam kenal ya adik-adik ya. Selamat datang di Putri Mawang Batik. Usaha Putri Mawang Batik itu sudah berjalan 3 tahun. Awal mulanya tahun 2019. Batik cap, batik printing, topi, baju seperti baju wanita yang ada dipasang di galeri. dan apa alasannya? Kenapa saya memilih usaha batik? Kami pengen mengembangkan atau membudayakan, mencintai produk lokal dengan yaitu batik warisan budaya Nusantara. Dengan adanya batik, insya Allah kita bisa mencetak generasi penerus bangsa, bisa mengenal budaya yang lebih tajam, lebih luas lagi. Jadi tujuannya itu untuk melestarikan. Ya, melestarikan budaya, dan saya juga pengen mencetak peluang kerja bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana awal usaha ini dijalankan atau prosesnya. Awal usaha ini saya jalankan pertamanya saya mendapat pelatihan dari Dikranasda Kabupaten Berau tahun 2018. Setelah itu kita vakum, tidak ada langsung kita produksi ya teman-teman. Jadi kita vakum dulu, setelah itu saya mengikuti lomba yang diadakan oleh PKK Kabupaten. Saya juara 1. Setelah juara 1, saya disekolahkan ke Pekalongan selama 1 minggu. Setelah sekolah di Pekalongan, itu pun kita tidak langsung produksi teman-teman. Jadi kita masih menggali dulu bagaimana cara membuat batik yang benar, bagaimana cara menghasilkan karya-karya yang lebih bagus. Nah, terus setelah itu kebetulan Kampung Maluang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Awal mulanya kebetulan hari itu bapaknya masih menjabat sebagai kepala kampung, saya menjabat sebagai ibu ketua PKK. Kampung Maluang mempunyai BPJS Ketenagakerjaan. Terus kita mendapat bantuan dana 20 juta dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dana 20 juta itu kita ambil untuk mengambil guru atau tutor batik dari Pekalongan. Kita melatih 30 orang di sini, yaitu warga Kampung Maluang. Setelah kita latih, berjalannya waktu, ternyata tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Karena membatik itu kotor, membatik itu ribet, membatik itu sulit bagi yang tidak suka gitu kan. Setelah kita pelajari, nah saya langsung membuat batik ini. Dengan adanya pandemi lah kemarin, rasa gimana ya, karena kami kebetulan kena COVID yang dijauhi masyarakat, dijauhi orang banyak, apa yang akan kita kerjakan, masa kita di rumah berdiam diri. Dengan adanya pandemi, saya mengelola batik, mempelajari batik, langsung kita produksi batik. Begitu membuat, diposting sama admin, laku, ketagihan, dibuat lagi, laku itu. Jadi awal mulanya sih ceritanya gara-gara pandemi sih, karena kita diasingkan orang banyak. Sebelumnya kita sudah mempunyai skill, sudah pernah belajar gitu ya, tapi tidak pernah kita kelola gitu ya. Dengan adanya pandemi, saya dan Mbak Nur dan Mbak Nisa diasingkan oleh masyarakat karena saya COVID, jadi bikin kegiatan membatik seperti itu. Dengan seiringnya berjalan waktu, ketagihan sekalinya usaha ini sangat membuka peluang kerja bagi masyarakat yang ada di lingkungan saya, dan sangat menguntungkan. Kenapa seperti itu? Kita bisa mencetak generasi penerus, bisa mengajari anak-anak sekolah seperti teman-teman sekalian ini ya. Mungkin sedikit ditahan lagi, apa saja kendala yang hadapi. Kendala saya yang saya hadapi yaitu kesusahan material, karena Berau ini terkenal ongkos kirimnya paling mahal. Sedangkan material untuk batik itu tidak ada di sini teman-teman, semua dikirim dari Jawa. Nah, dari situlah kenapa batik di sini begitu agak mahal, karena dengan ongkos kirimnya. Karena kita buatnya bukan di Jawa, memang kita betul-betul produksi di Maluang, yaitu memberdayakan warga Kampung Maluang. Apakah Ibu di sini
cabang ke tempat lain? Oh, kita mempunyai cabang tidak. Kita khususnya galeri kami satu yaitu di Kampung Mawang. Kenapa kita pengennya di Kampung Mawang? Karena dengan adanya belanja batik kami belajar membatik. Jadi kita nggak mau buka cabang keluar, kita nggak mau. Saya tidak mau seperti itu. Karena saya pengen orang itu menghargai karya. Karena saya pengen orang itu yang belajar, oh caranya membatik itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Bisa menghargai karya. Kenapa? Dengan goresan, dengan tagline-nya yang ada di Putri Kolom Batik ini, goresan cerita. Jadi setiap goresan itu mengandung cerita dan mengandung cinta. Kalau kita tidak mencintai, tidak akan jadi. Di setiap motif yang saya buat ini mempunyai cerita tersendiri. Jadi goresan cerita, saking cintanya kami sehingga menjadi motif. Ya, selanjutnya mungkin penghasilan ibu per bulan Dari awal atau langsung? Dari Nah, awal. sekarang. Dari awal kita berpenghasilan yaitu 9 juta ya Mbak Nisa. Dari 9 juta 3 juta pertamanya, 3 juta langsung ke 9, langsung naik-naik dan sekarang ada 180, 150. Karena kita yang kerja sekarang sistem, jadi kita melalui Instagram, mbak-mbaknya silahkan dibuka HP-nya, follow dulu Instagramnya. Sudah memfollow semua? Semua sudah yakin? Ya. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan lebih spesifik Bu. Ini kepada pertanyaan produknya, berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses pembuatan batik? Nah, kalau batik tulis kami per 2 meter setengah ya. Dalam per 2 meter setengah itu batik tulis memerlukan waktu 4 hari sampai 5 hari. Nah, itu pun tergantung motif, kesulitan motif yang kita buat, kerumitan motif yang kita buat. Semakin motifnya gede-gede gini semakin cepat. Semakin motifnya susah semakin lama. Tidak bisa ditentukan oleh waktu. Kalau batik cap prosesnya 3 hari. Hari ini dicap, terus diwarnai, didiamkan 24 jam, baru difiksasi dan dicat gitu ya. Apa saja harus diperhatikan dalam proses pembuatan batik? Kalau yang untuk proses pembuatan batik sangat perlu untuk perhatian yaitu ketelitian. Karena apa? Warna bisa keluar itu akan menjadi luka dalam batik dan itu akan bisa mengurangi harga atau nilai jual. Tapi yang namanya pembatik, kesalahan itu adalah seni dan etnik. Tapi itu kalau sudah pembatik. Jadi dari kesalahan itu kita bisa rubah menjadi lukisan dan lain-lainnya. Jadi tidak semua kesalahan itu akan membawa bencana bagi kita, tidak. Seperti adik-adiknya ini ya, kita bisa belajar dari kesalahan yang sudah kita alami. Mungkin kedepannya lebih bagus lagi untuk menjadi pelajar, lebih bagus lagi untuk berbakti sama orang tua, lebih bagus lagi untuk menjadi kebanggaan nusa dan bangsa dan orang tua. Apa saja kelebihan atau manfaat dari produk? Nah, kelebihan kami yaitu batik kami itu selalu limited edition. Produk yang sudah dipakai orang, motif yang sudah dipakai orang tidak akan kami buat lagi. Kami buat mungkin warna beda. Kami buat motif pasti diselipin dengan motif yang lain. Jadi tidak ada kesamaan. Kecuali request, Bu, saya pesen ya 20, Bu, pesen ya 40 gitu baru kita buatkan. Berapa harga yang ditawarkan? Nah, di sini varian ya, Mbak ya. Tergantung kesulitannya. Di sini ada yang harga 300, ada 250 dan seterusnya. Per potong 2 meter setengah kali 120. Mengapa memilih tempat usaha di wilayah Malang? Karena saya pengen membangun Kampung Maluang melalui usaha saya dengan adanya apa? Nama Putri Maluang Batik. Nah, di sini Putri, kenapa Putri? Putri itu adalah kelompoknya seorang ibu-ibu. Kenapa harus ibu-ibu target kami? Dengan adanya ibu-ibu bekerja, kita bisa menjadi fondasi rumah tangga yang kokoh. Misalnya, suaminya tidak bekerja, setidaknya ibunya bisa mendapat ekonomi untuk mengasih uang jajan anaknya. Setidaknya, kalau suaminya berpenghasilannya tidak cukup untuk belanja, ibunya bisa menopang. Itu adalah salah satu contoh. Dalam arti, fondasi rumah tangga itu memerlukan fondasi yang kuat. Gitu. Dengan adanya, kita sebagai perempuan harus menjadi perempuan berdaya dan berkualitas. Terus kenapa saya memilihnya di Maluang? Karena saya pengen membangun Kampung Maluang.
Karena apa? Dengan adanya mbaknya datang ke Maluang, teman-teman datang ke Maluang, setidaknya mbaknya sebagai mahasiswa tahu apa yang harus saya kerjakan untuk membangun Kampung Maluang yang lebih maju lagi. Seperti itu. Jadi kita begini mbak, dengan adanya mbaknya datang ke Maluang, oh ya Maluang ternyata ada batiknya, oh ya kita bisa belajar batik ke Maluang. Oh ya di kanan kiri Maluang ini butuh apa ya, sebagai mahasiswa saya tahu, saya yakin pasti mbaknya dan mas-masnya tahu apa yang harus saya lakukan sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa untuk melanjutkan ke depannya. Untuk pemasaran produk atau penjualan produk ini, Ibu menggunakan apa saja, misalnya media pemasaran? Nah, kita menggunakan media Facebook, Instagram, WhatsApp, ya mbak ya, TikTok. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga ini lebih maju lagi usahanya Ibu. Amin. Dan semoga Ibu sehat-sehat. Apa yang Ibu tujukan untuk kampung ini membangun melestarikan batik-batik di Kabupaten Berau, khususnya di Kampung Maluang, semoga selalu tetap maju dan bisa dikenal sama masyarakat Berau bahwa di Kampung Maluang ini ada batik Putri Maluang. Ya siap. Nah satu lagi ya, ini tugasnya mahasiswa. Kita kasih tugas dalam arti mari kita sama-sama memasarkan produk lokal untuk mencintai bumi Batuan. Gitu ya. Karena kita tinggal di Berau, seharusnya kita membanggakan produk yang dari Berau. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita mencintai, pasti orang lain akan tertarik untuk mencintai. Kalau kalian selalu pakai produk luar negeri, ya orang tidak akan tertarik gitu kan. Karena kita harus bangga. Kenapa? Karena saya tinggal di Berau, berak kencing saya di Berau. Kenapa tidak saya harus memasarkan UMKM yang ada di Berau? Bukan batik aja, teman-teman. Jadi semua yang ada di UMKM, mahasiswanya sekarang jangan malu. Gunakan media sosial untuk berjualan. Contohnya Mbak Nisa, seminggu kadang baca tahu. Seminggu. Coba pegang HP aja ya. Karena yang sekarang sistem. Oke. Sekian Bu